warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bersama-sama dalam rangka mengaji dan mengkaji yang berkaitan dengan agama yang kita cintai ini. Pada kali ini kita akan berbicara tentang fikih waris 9, yaitu fikih mengenai gharqa dan khunsa. Gharqa, waris gharqa adalah waris orang yang tenggelam, ya. Dan khunsa adalah apa ya khunsa? Dua kelamin. Ya. Jadi nggak jelas nih, kira perempuan ya. Apa kita mengambil yang mana nih Ustaz ya? Nanti yang menentukannya seperti apa? Kalau gharqa orang yang tenggelam, ya, entah itu di lautan, entah di sungai, atau waris orang yang memiliki dua kelamin. Dua kelamin, cenderungnya kemana Ustaz ya? Baik, dalam kajian ini nanti Ustaz akan bahas tentang semua itu, dan mudah-mudahan ini bagian daripada ilmu tentunya yang kita ingin dengarkan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja kepada guru kita, yaitu Ustaz Isnar Al-Fadhi LCMA. Alhamdulillah. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Aikum bitahiyatul Islam wa tahiyatuhu salam wa hiya tahiyatu ahlil jannah allati hiya darus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ittaba sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya dzal jalali wal ikram. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, asatizah, pengurus Masjid Al-Fauzin dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di pagi hari yang cerah penuh keberkahan ini. Di pagi hari yang insya Allah bersama dengan kita, para malaikat yang hadir menaungi kita semua dengan sayap-sayapnya yang menuntut ilmu, para malaikat yang mencatat amal-amal kita di pagi hari, dan tentunya adalah di pagi hari yang Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama kita semua di dalam majelis yang mulia ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut, dengan harapan tentu di hari akhir nanti kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita juga berharap menjadi ahli surganya insyaallah. Sahabat salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita berharap mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaatul uzmanya di hari akhir, dan tentu yang juga kita harapkan adalah bisa menemani sang Nabi di Jannatil Firdaus insyaallah. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melanjutkan kajian seputar ilmu faraid atau fikih waris. Dan hari ini kita memasuki sesi yang ke-9 terkait dengan pembahasan tema-tema fikih waris yang dikategorikan sebagai persoalan yang bersifat kasuistik atau hal-hal yang
kasus-kasus yang jarang ya atau jarang kemudian terjadi di tengah masyarakat, tetapi perlu kita ketahui untuk mengetahui hukumnya jika seandainya kemudian hal itu terjadi. Yang mana telah disampaikan ada dua yang akan kita bahas hari ini. Pertama adalah waris gharqa dan waris khunsa. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas dua kasus fikih waris, yaitu waris janin dan waris mafqud. Ya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya Pak, kita sudah bahas waris atau kasus pembagian waris atas situasi di mana sebagian ahli waris masih berstatus janin. Ya. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah atau yang kedua sudah kita bahas juga ketika ahli warisnya atau pewarisnya itu dianggap hilang, tidak jelas rimbanya, maka juga statusnya tidak jelas apakah sudah meninggal atau masih hidup, namanya disebut mafqud. Nah, yang ketiga adalah yang akan kita bahas hari ini waris gharqa. Atau di dalam kitab-kitab fikih jemaah sekalian, biasanya para ulama menyebutnya dengan dua istilah, waris gharqa dan hadma, atau taurisul gharqa wal hadma. Ya. Nah, jadi kalau secara bahasa sih sebenarnya seperti tadi disampaikan oleh Ustaz kita, yang dimaksud dengan gharqa itu memang waris orang yang tenggelam. Ya. Dan hadma itu adalah waris orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Jadi gharqa itu dia kata benda jamak dari gharib. Al-gharib itu orang yang tenggelam. Tapi kalau lebih dari satu orang maka disebut dengan gharqa. Ya, dan hadma itu artinya orang yang tertimpa reruntuhan tetapi juga jamak lebih dari satu orang. Nah, apa yang dimaksud ya? Apa yang dimaksud dengan waris gharqa dan hadma ini? Jadi waris gharqa dan hadma ini jemaah sekalian itu bukan hanya sekedar dia meninggalnya karena musibah tadi, bukan karena hanya sekedar tenggelam atau tertimpa reruntuhan, tapi maksudnya adalah waris yang mana ya di antara atau kondisi di mana adanya lebih dari satu orang yang meninggalnya itu bersamaan. Dan memang dalam tradisi atau kebanyakan kejadian musibah yang kemudian menyebabkan meninggalnya lebih dari satu orang secara bersamaan, itu pada masa-masa para ulama dahulu Pak, yang masyhur itu atau yang sering kali ada itu adalah kejadian tenggelamnya kapal ataupun karena reruntuhan, gempa bumi dan seterusnya. Makanya ini juga kita doakan ya Mas kalian, saudara-saudara kita yang mungkin hari ini mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala di Cianjur, kemudian tadi malam juga informasinya ada di Garut Pak ya. Di Garut ada gempa bumi, belum lagi musibah-musibah besar lainnya seperti ada banjir bandang, kemudian ada angin puting beliung ya juga di beberapa daerah ya. Nah, itu kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka yang mendapatkan musibah itu ketabahan, kesabaran ya, dan juga tentunya diberikan jalan keluar untuk mendapatkan yang terbaik insya Allah. Dan ini kita teringat jemaah sekalian, kalau sudah mendengar banyak informasi musibah-musibah seperti ini Pak, mungkin saya sedikit agak meluas ya. Kalau kita mendengar berbagai macam musibah seperti ini, Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqita'im minal lailil muzlim. Dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tentang al-mubadarah ilal khairat. Ya. Atau bersegera tanpa menunda-nunda waktu untuk kita melakukan berbagai macam amal soleh. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal. Ya. Bersegeralah melaksanakan berbagai macam amal kebaikan dan amal-amal soleh sebelum datang secara bertubi-tubi berbagai macam ujian dan musibah. Faqita'im minal lailil mudlim. Layaknya seperti malam yang semakin lama semakin gelap. Dari sejak maghrib mulai gelap, lama-lama akhirnya menjadi lebih gelap. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, ya, dengan berbagai macam musibah yang ada ini, kalau kita ingin melakukan amal soleh jangan ditunda-tunda. Karena saat ketika musibah itu misalnya Pak, ya waliyadzubillah menimpa kita, akhirnya kita menyesal. Kenapa dulu saya nggak sholat berjamaah? Kenapa saya dulu tidak zakat? Kenapa saya dulu tidak sedekah? Ketika musibah itu datang gitu ya. Karena ketika musibah itu datang tentunya akan lebih menyulitkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa bersegera melakukan amal soleh. Ya, walaupun kita pun tidak berharap adanya musibah itu. Ya. Tapi kita juga harus antisipasi, harus bersiap-siap. Ya. Nah jadi artinya jemaah sekalian, yang namanya disebut gharqa dan hadama itu sekali lagi bukan hanya sekedar musibahnya, tetapi kasus di mana kematian itu terjadi atas beberapa orang secara bersamaan. Dan sebenarnya ini bukan hanya dalam bab tenggelam atau tertimpa reruntuhan saja, ya bisa kita perluas kepada setiap kejadian-kejadian yang menyebabkan meninggalnya lebih dari satu orang gitu ya. Ya kalau zaman dahulu ketika belum ada pesawat nggak kepikiran Pak meninggalnya di pesawat. Nah sekarang ini kan ada juga yang meninggalnya kecelakaan pesawat, bahkan dalam pesawat itu ada antara suami istri dan seterusnya. Kayak kemarin Pak ya, beberapa tahun yang lalu yang mana kejadian pesawat dari Jakarta ke mana Pak, yang baru sebagian itu baru nonton bola di Jakarta itu Pak. Kemana? Ke Lampung atau ke Bengkulu ya? Atau ke ada pesawat Sriwijaya atau pesawat apa ya? Saya lupa. Lion Air ya. Lion Air ya. Nah, itu kan rupanya kan banyak informasinya Pak. Ada anak, suami, istri gitu ya, dua bahkan saudara yang lagi liburan meninggal bersamaan. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan istilah kasus waris gharqa wa hadma. Jadi kejadiannya itu pokoknya meluas, bisa kemana saja. Yang penting poinnya adalah ketika terjadi kematiannya lebih dari satu orang, kedua secara bersamaan, dan yang ketiga, nah ini yang jadi masalahnya nih jamaah sekalian. Yang ketiga adalah yang meninggal bersamaan tadi rupanya saling mewarisi. Jadi ya, antara dua saudara, antara suami istri, antara ayah dan anak. Ini kan mereka saling mewarisi. Nah, pertanyaannya adalah apakah berlaku hukum saling mewarisi di antara mereka? Padahal dalam kasus kematian bersamaan itu kita tidak bisa memastikan mana yang meninggal lebih awal dan mana yang meninggalnya terakhir. Nah, itu yang jadi persoalan, Pak. Gitu ya. Nah, itu. Nah, maka dalam kasus ini para ulama kita ya membedakan. Jadi definisinya ya, kurang lebih definisinya adalah proses pembagian harta waris dalam kasus kematian beberapa orang secara bersamaan, di mana orang-orang tersebut dapat saling mewarisi, ya. Dan yang mana yang hartanya diwariskan disebut pewaris, sedangkan yang mewarisi harta sang pewaris disebut ahli waris. Nah, dalam kasus ini para ulama kita jamaah sekalian membedakan kasus ini menjadi dua hal atau menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah diketahui yang awal wafat itu siapa. Maka dalam hal ini normal kondisinya. Kaidahnya maka yang berlaku adalah yang terakhir meninggal tetap mewarisi yang awal. Ya, artinya begini jemaah sekalian. Kita pernah sampaikan pada beberapa pertemuan sebelumnya, kaidah ahli waris atau syarat ahli waris bisa mewarisi harta itu adalah dia masih hidup di detik pewarisnya meninggal, meskipun hanya beberapa menit atau beberapa detik saja. Ya, jadi kalau misalnya ada kecelakaan lalu lintas, ya, di situ di dalamnya ada anak dan bapak atau ada suami istri. Kemudian kejadian lalu lintas itu Pak, akhirnya ketika dievakuasi meninggal di tempat bapaknya misalnya, anaknya masih hidup, dibawalah ke rumah sakit. Ya, pas sampai rumah sakit kemudian meninggal juga. Nah, maka dalam kasus ini anak yang meninggal berikutnya ini masih mewarisi nggak harta bapaknya sebelumnya, Pak? Masih mewarisi. Ya, karena dia masih bisa dipastikan masih hidup ketika bapaknya meninggal. Nah, namun nanti hak warisnya akan diberikan kepada ahli waris dari si bapak atau si anak. Si anak gitu. Jadi anak ini nanti ditelusuri lagi siapa ahli waris dia. Gitu ya. Nah, itu masih berhak mendapatkan hak waris. Karena seorang ahli waris berhak mendapatkan hak waris itu disyaratkan hidup bukan saat harta dibagi, tapi disyaratkan hidup saat pewarisnya meninggal. Nah itu kaidahnya. Ya, jadi walaupun hanya berjarak beberapa menit saja, yang meninggal terakhir itu masih mewarisi dari yang meninggal lebih awal. Nah tapi yang jadi masalah Pak, nah ini tadi ketika meninggalnya bersamaan, gitu ya. Pas dievakuasi nggak ada yang tahu siapa yang meninggal lebih awal. Itu. Jadi bapak anak meninggalnya barengan gitu. Ketika didapati sudah kondisinya meninggal dua-duanya. Atau tadi kejadian gempa bumi, reruntuhan ya, lalu kemudian antara suami istri meninggal bersamaan.
Padahal jamaah sekalian, kalau kita bicara suami istri misalnya ya, satu kasus, istri itu kan punya ahli waris sendiri, suami punya ahli waris sendiri yang berbeda ya. Istri orang tuanya ahli waris bagi dirinya, tapi bukan ahli waris untuk suaminya karena mertua bukan ahli waris. Begitu juga dengan suami. Tapi suami istri ini kalau dia punya anak, anaknya ahli waris untuk dua-duanya. Nah, ini jadi masalah nih, Pak. Jadi ada kasus di mana seorang yang meninggal bersamaan ini ada ahli waris yang hanya mewarisi satu di antara mereka, atau ada ahli waris yang mewarisi dua-duanya. Nah, itu satu kasus. Kasus yang lain, apakah antara suami istri yang meninggal bersamaan ini juga saling mewarisi? Nah, ini. Kaidahnya jemaah sekalian, jika tidak diketahui mana yang wafat lebih awal, maka yang meninggal bersamaan itu tidak saling mewarisi. Jadi tidak dianggap. Ya, misalnya kasusnya tadi antara suami istri meninggal bersamaan, ya udah antara mereka tidak saling mewarisi. Berarti apa yang dilakukan berikutnya, Pak? Nah, dilihat masing-masing ahli waris dari dua orang yang meninggal bersamaan ini, tanpa mempertimbangkan apa kondisi antara mereka. Jadi kalau misalnya juga antara bapak dan anak meninggal bersamaan, tidak tahu mana yang meninggal lebih awal, ya sudah nggak dianggap pembagian waris antara mereka. Maka dilihat siapa ahli waris yang ada di antara kedua pewaris ini. Nah, biar lebih jelas kasusnya, Pak, kita lihat kasusnya aja ya. Biar juga langsung hitungannya seperti apa. Ini kasusnya misalnya nih ya, dua orang bersaudara kandung wafat secara bersamaan. Misalnya ada dua orang saudara, Pak, nonton bola di mana Kajuruan yang mana? Malang ya, Kajuruan Malang gitu kan. Nonton bola nih berdua saudara, kakak adik gitu ya. Tapi kakak adik dua-duanya ini rupanya sudah bekerja, udah punya harta, sudah punya istri gitu ya. Ini udah punya keluarga lah yang bisa diwariskan hartanya. Datang ke kejadian itu, qadarullah meninggal karena kejadian yang sudah kita tahu, rupanya meninggalnya bersamaan. Ya, tidak ada yang mengetahui dari para medis ataupun dari teman-temannya yang masih hidup misalnya, nih nggak tahu mana yang meninggal lebih awal, nggak ada yang tahu gitu. Ya, intinya kejadiannya begitu saja meninggal bersamaan. Ya, dua saudara ini. Nah, masing-masing dari dua saudara ini meninggalkan ahli waris sebagaimana berikut. Pewaris yang pertama, jadi saudara yang pertama, mau dia kakaknya, mau dia adiknya nggak ada masalah. Itu kalau kakak adik itu nggak mempengaruhi ya. Yang penting mereka dua bersaudara. Pewaris yang pertama meninggalkan satu istri, ayah dan anak laki-laki. Jadi pewaris yang pertama meninggal, ahli warisnya istrinya sendiri, dia masih punya ayah dan ada anak laki-laki. Ini contoh kasus nih ya. Pewaris yang kedua, misalnya adiknya yang meninggalkan ahli waris juga berupa istri, udah nikah juga, maka otomatis ayahnya masih hidup nggak, Pak? Masih hidup. Ya, karena ayahnya kan sama dengan ayah yang meninggal satunya lagi gitu kan. Tapi dia nggak punya anak laki-laki. Ahli warisnya cuma dari kerabatnya cuma dua, istri dan ayah. Namun otomatis anak dari saudaranya berarti ahli waris, namanya apa? Anak dari saudara apa namanya, Pak? Keponakan gitu ya. Jadi karena saudaranya yang meninggal juga punya anak laki-laki, ya otomatis anak laki-laki dari saudaranya itu juga ahli waris dia, namanya keponakan. Ya. Bisa kebayang hubungannya, Pak? Bayang ya. Nah, dalam kasus ini ada dua ahli waris. Ada dua ahli waris yang menjadi ahli waris dari dua pewaris sekaligus. Yaitu anak laki-laki yaitu anak laki-laki pewaris yang merupakan keponakan dari pewaris kedua dan ayah sebagai orang tua dari kedua pewaris. Saya masih kebayang? Jadi dua saudara meninggal ini masih punya ayah, berarti kan ayahnya ini mewarisi dua anaknya yang meninggal bersamaan tadi kan. Nah, sedangkan salah satu yang meninggal itu masih ada punya anak laki-laki, maka dia mewarisi juga dari pamannya. Tapi masing-masing punya istri. Nah, istri-istrinya ini tadi, Pak, hanya mewarisi dari masing-masing suaminya, tidak mewarisi iparnya gitu ya. Nah, itu. Jadi, maka ayah mewarisi dua anak sekaligus, kemudian anak salah satu pewaris mewarisi pamannya juga. Tapi istrinya tidak mewarisi siapa? Iparnya, hanya mewarisi dari suaminya saja.
Nah, kaidah yang tadi kita sebutkan, Pak, antara dua saudara ini tidak berlaku saling mewarisi. Padahal saudara termasuk ahli waris bukan? Termasuk ahli waris kan? Tapi dua saudara ini tidak saling mewarisi. Kenapa tidak saling mewarisi? Karena meninggal bersamaan dan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih awal dari yang terakhir. Nah, maka kita tidak memberlakukan hukum waris atas dua saudara ini. Nah, maka ya dibuatlah skema pembagian waris dalam dua bentuk. Dari pewaris pertama dan dari pewaris kedua. Nah, dari pewaris yang pertama ada istri, ada ayah, ada anak laki-laki. Dari pewaris yang kedua, pewaris yang meninggal ya. Dari pewaris yang kedua ada istri, ada ayah, keponakan. Nah, tadi kita katakan Pak, ayah di sini adalah ahli waris dari dua anak sekaligus. Ya, sedangkan keponakan adalah anak laki-laki dari pewaris yang pertama. Nah, bagaimana pembagian warisannya? Untuk pewaris yang pertama, maka ketentuannya istrinya mendapatkan 1/8. Istrinya dapat 1/8. Kenapa istrinya dapat 1/8 ya Mas kalian? Nah, karena punya anak laki-laki, ya. Lalu ayahnya mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena almarhum juga punya anak, ya, cucu dari ayah ini. Nah, sedangkan anak laki-lakinya mendapatkan asobah. Itu asobah. Asobah itu maksudnya adalah sisa, ya. Asobah itu sisa. Berarti terlepas hartanya berapa gitu Pak ya. Terlepas hartanya berapa, maka nanti harta yang ditinggalkan oleh pewaris pertama ini dibagi menjadi 24 amplop ya, atau 24 pos ya. Jadi misalnya hartanya yang ditinggalkan dikumpul-kumpulkan sampai 1 miliar. Nah, maka 1 miliar dibagi 24. Kenapa dibagi 24? Karena bilangan pembaginya itu antara angka 8 dan angka 6. Nah, angka 8 dan angka 6 itu Pak, kelipatan terkecil yang bisa dibagi adalah 24. Kelipatan kecil, 12 nggak bisa, 18 nggak bisa, maka yang paling kecil adalah 24. Nah, maka kelipatan terkecilnya 24, kalau istri haknya 1/8, berarti 1/8 dari 24 adalah 24 dibagi 8 dikali 1, berarti 3. Nah, sedangkan si ayah dari almarhum 24 dibagi 6 dikali 1 berarti 4. Nah, 3 ditambah 4 sama dengan 7. 24 dikurang 7 sama dengan 17. Berarti kalau harta waris yang ditinggalkan misalnya adalah 24 miliar, maka hak istri adalah 3 miliar, hak ayah adalah 4 miliar, hak anak kandungnya adalah 17 miliar. Tapi kalau misalnya hartanya misalnya 1 miliar, ya udah 1 miliar itu dibagi 24. Hasil dari pembagian 24 dikali 3 itu hak istri, dikali 4 itu hak ayah, dan dikali 17 itu hak anak laki-laki. Sampai sini masih nyambung Pak? Masih nyambung ya? Ini saya coba nyambung ya mudah-mudahan ya. Nah, ini kasus siapa? Pewaris yang pertama ya. Nah, sekarang kasus pewaris yang kedua. Kasus pewaris yang kedua, yang tadi meninggal bersamaan dengan saudaranya. Ya. Nah, pewaris yang kedua ini, ahli warisnya itu ada 3 juga. Pertama, istrinya sendiri. Yang kedua adalah ayah, yang ayah itu merupakan ayah dari pewaris pertama. Jadi ayah di sini dapat 2 kali nih Pak. Ayah dapat 2 kali ya. Dan yang kedua, ahli waris yang ketiga keponakan. Keponakan di sini adalah yang juga anak laki-laki dari pewaris pertama, ya. Nah, tetapi pembagian warisnya bagaimana? Istri mendapatkan 1/4. Nah, kenapa istri dapat 1/4 dari kasus yang kedua ini? Karena tidak punya anak, ya. Keponakan tidak seperti anak statusnya. Nah, sedangkan ayah karena almarhum anaknya tidak punya anak, artinya tidak ada cucu gitu ya. Dari anak yang kedua ini, maka ayah mendapatkan asobah atau sisa. Nah, sedangkan keponakan atau anak dari saudaranya itu mahjub. Mahjub itu artinya dia tidak dapat hak waris, terhalangi. Siapa yang menghalangi jemaah sekalian? Ayah almarhum. Ayah almarhum.
Tapi dalam kasus yang pertama, ayah almarhum tidak bisa menghalangi anak, gitu ya. Karena anak itu ahli waris paling kuat. Tapi dalam kasus yang kedua, ayah bisa menghalangi keponakan. Karena saya pernah sampaikan ya mas kalian, ahli waris paling kuat itu kan ada dua. Kalau tidak anak laki-laki adalah ayah. Maka semua yang di samping, saudara, keponakan, paman, dan sepupu, pasti nggak dapat warisan. Ya, tapi ayah tidak bisa menghalangi anak, sebagaimana anak tidak bisa menghalangi ayah. Ya. Maka dalam kasus ini, keponakan atau anak dari saudara yang pertama meninggal itu apa? Tidak dapat hak waris. Nah, kalau hartanya kemudian, ya, misalnya hartanya adalah 1 miliar, berarti kan kita punya angka 1/4 Pak ya. Cuman ada angka 1/4. Maka pembaginya berapa? Kelipatan terkecilnya berapa? Ya 4 itulah. Nggak ada angka yang lain gitu ya. 4 itulah. Berarti kalau 4 kelipatan terkecilnya, 4 dibagi 1/4 sama dengan 1/4 diambil 1/4-nya berarti sama dengan 1. Ya. Nah, sedangkan sisanya untuk si ayah adalah 3. Jadi kalau hartanya misalnya 1 miliar, berarti 1 miliar itu dibagi 4 dikali 1 itu adalah hak istri. Berarti berapa? 250 juta. Nah, sedangkan sisanya adalah milik ayah dari almarhum, yaitu 750 juta. Ya, 3 bagian. Berarti dalam kasus ini, Pak, dalam kasus yang kita sebutkan ini, yang dapat hak waris 2 kali siapa? Nah, hanya ayah saja. Ya, dari anak pertamanya dia dapat bagian 4/24, dari anak keduanya dia dapat bagian 3/4. Nah, sedangkan sedangkan anak laki-laki dari pewaris pertama hanya mewarisi dari bapaknya saja, tapi tidak mewarisi dari pamannya. Ya, sedangkan istri tetap dari suaminya masing-masing. Bisa ya Pak sampai sini kasusnya. Nah, makanya ayah itu di dalam Islam tetap dapat warisan juga, besar juga Pak ya. Kalau seandainya dia punya anak banyak, meninggalnya bersamaan, udah dapat warisan dari anak-anaknya gitu. Ya, tapi meski demikian Pak, walaupun ayah dapat warisan banyak, ya siapa sih yang ingin anaknya meninggal bersamaan? Ya, musibahnya juga berat gitu ya. Tapi ya begitulah, Islam tetap memberikan hak waris kepada seorang ayah. Ya. Jelas ya Mas kalian? Jelas ya? Nah, ini mudah-mudahan ini jelasnya sampai seterusnya insya Allah. Jangan jelas cuma di sini aja itu ya. Nah, sekarang kita masuk kasus kedua Pak ya. Kita masuk kasus yang kedua. Atau ada yang mau tanya dulu di kasus pertama ini? Kalau udah jelas ya kita lanjut. Lanjut ya, jelas ya. Nah, sekarang kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah waris khunsa. Nah, khunsa ini diambil dari kata khonnasa yukhonnisu. Ya, artinya sebenarnya khonnasa yukhonnisu itu sesuatu yang lembek. Sesuatu yang lembek. Tapi maksud khunsa di sini jamaah sekalian adalah ya kasus di mana ahli warisnya itu memiliki kelamin ganda. Atau kalau dalam dunia kedokteran disebut dengan genital yang ambigu. Jadi genitalnya ambigu, nggak jelas dia kelaminnya laki-laki atau perempuan. Ya. Tapi bukan mukhonnas Pak ya, bukan mukhonnas atau transgender. Kalau transgender di dalam Islam itu hakikatnya nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal saat hidupnya dia merubah kelaminnya, maka saat dia meninggal status harta warisnya adalah sesuai dengan fitrahnya. Misalnya ada kasus artis yang kemarin meninggal itu Pak, karena dia transgender, merubah dirinya dari laki-laki menjadi perempuan. Berarti ketika ada anaknya atau saudaranya meninggal misalnya, dia masih hidup, maka dia dapat hak waris sebagai laki-laki, bukan sebagai perempuan. Sebaliknya ketika dia meninggal, maka hakikatnya adalah dia seorang laki-laki. Maka dilihat ahli warisnya itu hubungannya kepadanya sebagai apa? Ya, apakah dia sebagai anak atau sebagai orang tua atau apa? Intinya adalah mukhonnas yang merubah gendernya atau merubah kelaminnya dihukumi dalam Islam status warisnya adalah sesuai dengan gender asalnya, ya, kelamin asalnya. Tapi yang jadi masalah Pak, Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya ya bisa saja berkehendak ada orang lahir memiliki 2 kelamin gitu ya, bisa saja. Nah, kalau yang punya 2 kelamin ini namanya baru disebut khunsa. Ya, jadi kalau merubah gender disebut mukhonnas, tapi kalau punya 2 kelamin secara fitrah, memang Allah yang menciptakan begitu, itu disebut khunsa. Nah, yang jadi persoalan bagaimana kalau ada ahli waris yang punya 2 kelamin ini?
Ya, jadi khunsa itu pemberian hak waris dari harta pewaris kepada ahli waris yang dalam kondisi khunsa atau berkelamin ganda. Karena di dalam hukum Islam, Pak, khususnya dalam masalah waris, hukum Islam dalam masalah waris itu mempertimbangkan 3 faktor terkait dengan hak waris. Ya, faktor yang pertama adalah terkait dengan jenis kelaminnya. Artinya jemaah sekalian, anak itu ya bisa berbeda hak warisnya kalau kelaminnya berbeda. Laki-laki lebih banyak hak warisnya daripada perempuan kalau kita bicara anak kandung gitu ya. Yang kedua, faktor yang kedua jemaah sekalian yang mempengaruhi juga di dalam hukum waris Islam adalah kedekatannya kepada pewaris. Status kedekatannya kepada pewaris. Ayah tentunya lebih dekat daripada saudara. Anak lebih dekat daripada ayah. Maka itu juga mempengaruhi hak waris. Ya. Nah, faktor yang ketiga adalah selain kelamin dan kedekatan, jumlahnya, Pak. Jumlah juga mempengaruhi. Ya. Jumlah juga mempengaruhi. Kalau ada orang meninggal punya anak perempuan, kalau anak perempuannya cuma 1, maka hak waris anak perempuannya setengah saja. Tapi kalau anak perempuannya ada 2 lebih, maka hak warisnya 2/3 dibagi sama rata. Artinya jumlah anak juga mempengaruhi hukumnya. Jadi 3 ini kita diingat-ingat nih jamaah sekalian. Pertimbangan Islam terhadap pembagian waris adalah berdasarkan 3 hal ini. Pertama jenis kelamin, kedua berdasarkan hubungan kepada pewaris yang meninggal, dan yang ketiga jumlahnya. Ya, jumlah dari ahli waris yang satu kelompok. Ya, jumlah ahli waris yang satu kelompok. Satu kelompok itu berarti kelompok anak yang laki-laki, kelompok anak perempuan, kelompok istri. Bisa nggak ada kelompok istri, Pak? Ada, kelompok istri ada. Itu pengaruh juga. Ya. Tapi kelompok suami nggak bisa ya. Kalau suami istri meninggal ya suami cuma 1 aja gitu. Atau bisa juga istri meninggal dia kemudian menikah, ya enggak sih, kalau istri tetap 1 suami, Pak. Nggak mungkin lebih dari 1 suami ya. Mohon maaf, Pak. Jadi istri tetap 1 suami. Kalau suami baru bisa lebih dari 1 istri. Nah, jadi jumlah juga mempengaruhi. Sekali lagi kelamin, kemudian hubungan dan jumlah. Nah, ini pertimbangannya. Tapi kita di sini akan melihat dari aspek yang pertama tadi, yaitu terkait dengan kelamin. Nah, untuk yang kelamin ini jemaah sekalian, yang tadi punya 2 kelamin ganda, maka para ulama membedakan menjadi 2. Ya, khunsa itu, Pak, khunsa atau orang atau anak atau seseorang yang dilahirkan memiliki 2 kelamin itu ada 2 jenis. Yang pertama khunsa ghairu muskil, dan yang kedua adalah khunsa muskil atau khunsa yang bisa dibedakan statusnya. Itu namanya disebut khunsa ghairu muskil atau khunsa tidak muskil. Dan yang kedua adalah khunsa yang muskil, khunsa yang nggak bisa dibedakan, dia ini laki-laki atau perempuan. Nah, kalau khunsanya itu tidak bersifat muskil, artinya tidak samar gitu ya, jelas, maka bisa langsung dibagi waris sesuai dengan statusnya tadi. Nah, sekarang pertanyaan begini, Pak. Bagaimana cara membedakan bayi yang baru lahir punya 2 kelamin, dia laki-laki atau perempuan? Nah, ada bayi lahir, Pak. Ada bayi lahir, ya. Rupanya dia punya 2 kelamin. Cara membedainnya dia sebagai perempuan atau laki-laki gimana nantinya? Kalau nanti dewasa kan bisa ketahuan, Pak. Ada tanda-tanda, misalnya kalau tumbuh payudaranya itu bisa ketahuan. Tapi kalau misalnya nih dia masih kecil, bapaknya meninggal. Padahal ada istri dan saudaranya yang lain membutuhkan harta waris. Berarti kan harus dibagi tuh waris kan? Ketika ada yang bayi yang tadi punya 2 kelamin ini. Nah, bayi yang punya 2 kelamin ini, bagaimana kita membedakan dia adalah laki-laki atau wanita? Ya, maka jawabannya jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, kata Nabi SAW, yuwarrasu min haitsu yabulu. Yuwarrasu min haitsu yabulu. Kita mengetahui bagaimana status hak warisnya dengan melihat dari jalur kelamin mana anak itu buang air kecil. Dari jalur mana anak itu buang air kecil. Kalau Pak, bayi yang punya kelamin ganda itu kok buang air kecilnya selalu dari zakar, dari kemaluan laki-lakinya. Nah, maka bisa dipastikan anak ini laki-laki. Meskipun dia punya kelamin perempuan. Nah, ketika bapaknya meninggal berarti statusnya anak laki-laki. Nah, kalau anaknya berarti kalau statusnya anak laki-laki, Pak, berarti saudara almarhum terhalangi hak warisnya.
Karena anak laki-laki bisa menghalangi saudara. Tapi rupanya ada kasus yang sama, air kencingnya keluarnya lebih banyak dari atau dominan dari kelamin perempuan. Nah, maka almarhum yang punya saudara, saudaranya berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena anak perempuan tidak menghalangi saudara. Artinya diputuskanlah anak-anak yang berkelamin ganda itu adalah perempuan. Kalau untuk yang ini jelas, nggak ada masalah, Pak. Inilah yang tadi kita sebut khunsa tidak muskil. Bisa sampai sini ya. Nah, yang jadi masalah, Pak, yang jadi masalah ini paginya keluar dari kemaluan laki-laki, sorenya keluar dari kemaluan perempuan. Nah, ini kan jelas ini. Nah, ini gimana nih statusnya? Ini mau laki-laki atau perempuan ini? Nah, ini kan masalah. Kalau nunggu sampai dewasa, wah, keburu keburu ahli waris yang lain meninggal, karena udah berumur juga misalnya. Nah, ini kan sabar nih mau bagi warisan gitu, nggak sabar. Tapi ini masih kecil ini bayi, gitu ya. Sebenarnya sih kalau misalnya Pak, kalau ahli waris yang lain mau menunggu sampai anak ini dewasa dan tanda-tanda yang lain itu semakin jelas, itu lebih baik ya. Artinya tanda yang jelas itu kalau misalnya sampai dewasa tumbuh payudara atau tumbuh tanda-tanda sebagai seorang wanita lah secara biologis gitu ya. Maka ya udah bisa dipastikan ini perempuan. Ya, tapi kalau misalnya yang tumbuh adalah kemaluan laki-lakinya atau ketika laki-laki itu ada jakun gitu ya. Nah, begitulah ya. Nah, dan tidak ada payudara yang tumbuh. Nah, maka nanti bisa dia kembali ke perempuan. Seperti apa tuh, Pak? Seperti yang kemarin pemain voli itu. Tapi itu memang kelamin ganda. Betul ya, kelamin ganda ya? Pemain voli kemarin yang akhirnya sekarang jadi lagi lah ya di TNI ya, militer ya. Walaupun kayaknya bukan muslim ya. Ya terlepas di agamanya apa. Tapi itu kelamin ganda ya. Nah, itu kelamin ganda. Nah, kan dia awalnya pemain voli sebagai pemain voli pihak perempuan. Belakangan jadi TNI laki-laki. Bahkan punya istri sekarang gitu ya. Nah, itu kan. ya kalau sampai dewasa nggak ada yang nuntut warisan sih nggak ada masalah, Pak. Ini jadi masalah pas ketika masih kecil ada yang nuntut warisan dari bapaknya yang meninggal. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Nah, maka bagaimana cara metodenya? Metodenya adalah begini, Pak. Sama seperti kemarin sudah kita bahas tentang masalah waris janin. Ahli waris yang dapat bagian hak waris dilihat dari dua kondisi. Ketika dikondisikan seandainya nanti anak yang dua kelamin ganda ini dia laki-laki atau perempuan. Dikondisikan dulu dengan dua kasus itu, Pak. Nah, yang kedua, dari dua kondisi itu tadi, maka yang yang akan diberi warisan lebih dahulu adalah yang dipastikan dapat warisan dengan angka terkecil. Nah, sedangkan kalau dia masih memungkinkan untuk dapatnya lebih besar, itu ditangguhkan sampai anak ini nanti memiliki kelamin yang jelas. Ya, ini kita kasih contoh aja biar lebih jelas ya. Jadi contoh kasusnya begini ya sekalian. Pewaris meninggalkan 3 ahli waris. Ada orang meninggal, dia punya 3 ahli waris. 3 ahli waris itu siapa? Yang pertama istri, yang kedua saudara kandung, dan yang ketiga anak khunsa muskil. Jadi ada orang meninggal, Pak, dia punya istri. Tapi selain dia punya istri, dia masih punya saudara kandung. Ayahnya sudah meninggal, nggak ada ahli waris lain lah gitu ya. Nggak ada ahli waris lain. Orang tuanya udah meninggal, tapi yang tersisa tinggal istrinya, saudara kandungnya, dan qadarullah dia punya anak, tapi punya 2 kelamin. Ini 3 ahli waris ya. Maka dalam kasus ini, Pak, istri mendapatkan hak waris antara 2. Bisa 1/4 atau bisa 1/8. Tapi ini saya keliru, Pak, sebenarnya. Ini bukan 1/4 atau 1/8. Istri dalam kasus ini otomatis dapat 1/8. Nah, karena mau anaknya perempuan, mau anaknya laki-laki ya 1/8 hadiah gitu ya. Jadi makanya saya keliru nih. Bisa kalau ada yang pegang alat tulis bisa dicoret yang 1/4-nya. Jadi istri dalam kasus ini hanya dapat 1/8 dan itu tidak ada masalah. Artinya, Pak, kalau nanti istri ingin bagi warisan, dia sudah bisa berhak dapat 1/8 tanpa melihat kondisi anaknya seperti apa. Ya, ini untuk istri. Tapi yang jadi masalah itu adalah pada saudara kandung. Nah, saudara kandung ini kalau anak yang punya 2 kelamin ganda itu nantinya rupanya diketahui adalah anak laki-laki, berarti dia mahjub, nggak dapat warisan. Tapi kalau dia misalnya anak perempuan, maka dia mendapatkan sisa. Sisa dari berapa? Dari 1/8 ditambah 1/2. Nah, sisanya untuk saudara. Nah, sedangkan anak khunsa yang punya 2 kelamin ganda ada 2 kemungkinan. Bisa dia dapat sisa dari 1/8, berarti 7/8 kalau dia anak
laki-laki, atau bisa dapat 1/2 sebagai seorang anak perempuan. Nah, 1/2 sama 1/8 kalau ditambah masih ada sisa, Pak. Maka sisanya nanti menjadi milik saudara kalau seandainya itu anak perempuan. Nah, dari 3 ahli waris dengan kasus yang ada 2 kemungkinan itu, jamaah sekalian, maka yang bisa langsung diberikan tanpa menunggu anak ini bagaimana nanti statusnya adalah hanya istri saja. Istri dapat 1/8. Jadi kalau harta yang ditinggalkan almarhum suaminya adalah 8 miliar, udah 1/8 atau 1 miliar sudah berhak dimiliki oleh sang istri. Langsung dia mau gunakan untuk apa saja udah nggak ada masalah. Nah, yang jadi persoalan adalah sisanya berapa? 7 miliar ini. Bisa nggak langsung dibagi-bagi waris 7 miliar ini? Jawabannya nanti, tunggu dulu anaknya jelas statusnya. Ya. Tapi tanpa menunggu kejelasan anak, Pak, dari 8 miliar itu tadi, anak berkelamin ganda sudah berhak mendapatkan setengahnya. Ya, sudah, karena itu adalah angka terkecil yang dia dapatkan. Kalau misalnya dia perempuan. Tapi rupanya sampai dewasa ketahuan rupanya laki-laki. Ya udah, kalau udah ketahuan laki-laki 100%, 7/8 harta yang tadi ditinggalkan itu menjadi milik dia. Jadi artinya begini, Pak, kasusnya misalnya seperti yang tadi kita gambarkan, hartanya 8 miliar. Wah, ini 3 orang ini ahli waris ini perlu semua dengan harta ini, Pak. Maka istri sudah berhak dapat berapa? 1 miliar. Anak yang tadi punya kelamin ganda sudah berhak mendapatkan setengahnya, berarti 4 miliar. Nah, yang jadi persoalan adalah 3 miliar ini. Nah, 3 miliar ini ditangguhkan. Tidak boleh diotak-atik. Sampai sang anak ini dewasa dan menjadi jelas kelaminnya apa. Dan rupanya sampai dewasa rupanya dia dominannya ke perempuan. Ya udah, 3 ini langsung diberikan ke saudara almarhum. Tapi kalau misalnya sampai dewasa rupanya kelaminnya dominannya adalah laki-laki, maka 3 ini langsung diberikan lagi kepada sang anak. Dan saudara almarhum nggak dapat warisan. Bisa kebayang, Pak, kasusnya ya. Nah, ini namanya disebut waris khunsa atau waris yang punya kelamin ganda. Tapi ya tadi saya katakan, Pak, ini kan kasus ya. Kayaknya jarang terjadi. Tapi kalau kejadiannya seperti itulah cara pembagian warisnya. Baik, jamaah sekalian, bukan Allah SWT. Ini sampai jam berapa syuruknya, Pak? Saya kalau lanjut ini sebenarnya masih ada 1 kasus lagi namanya waris zawil arham. Hah? Lanjut aja. Tapi waris zawil arham ini agak panjang nih, Pak. 10 menit ya? Kita lanjut aja waris zawil arham ya. Dan ini terakhir sebenarnya, jamaah sekalian. Ini terakhir ya. Nah, sekarang adalah waris zawil arham. Ya, sebagai penutup, zawil arham itu jamaah sekalian, definisinya adalah kerabat ya, atau pembagian atau pemberian hak waris kepada kerabat pewaris yang tidak termasuk ahli waris. Ya, jadi ada pewaris, ada kerabat, tapi kerabatnya itu bukan ahli waris, bukan sebagai ashabul furud, bukan juga sebagai ashabul ta'sib. Ashabul furud itu maksudnya bukan sebagai ahli waris yang mendapatkan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yang 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, bukan juga yang mendapatkan dengan cara sisa. Seperti anak laki-laki, ya sisa dari 1/8 berarti dia dapat 7/8, sisa dari 1/4 berarti dia dapat 3/4, bukan dua-duanya. Tapi dia ini punya hubungan kekerabatan. Nah, siapa contoh kasusnya, Pak? Nah, ini ya. Contohnya adalah ya, zawil arham itu ada 2 bisa kita kelompokkan. Pertama, kerabat yang terhubung kepada pewaris oleh wanita. Nah, ini jamaah sekalian, saya ingin mengajak kita mengingat kembali, Pak, struktur ahli waris yang pernah kita bahas. Jadi struktur ahli waris itu bisa kita bagi menjadi 3. Pertama ke atas, kedua ke bawah, ketiga ke samping. Nah, kalau ke atas, ahli waris ke atas itu hanya bapak, ibu, kemudian kakek nenek dari jalur bapak, dan nenek dari jalur ibu. Berarti ada kerabat ke atas yang dia bukan ahli waris, yaitu cuma 1. Ibu dari ayah. Ibu dari, bukan ibu dari ayah. Ayah dari ibu, terbalik. Ayah dari ibu. Atau kakek dari jalur ibu, itu bukan ahli waris, namanya disebut zawil arham. Ya, sebut arham. Ini yang ke atas, Pak. Yang kemudian yang kedua ke bawah. Nah, kalau yang ke bawah, ya ahli waris yang ke bawah kan anak laki-laki, anak perempuan.
Nah, selain anak laki-laki, anak perempuan, ke bawahnya juga ahli waris, tapi hanya dari jalur laki-laki. Cucu ahli waris hanya cucu dari anak laki-laki. Nah, cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Itu namanya zawil arham. Itu namanya zawil arham, ya. Kemudian yang di samping, jamaah sekalian, yang di samping. Nah, kalau yang di samping itu, nih langsung semuanya kita sebutkan. Yang di samping kan ada 4 Pak ya. Di samping ada 4. Saudara, keponakan berarti anak saudara ya. Keponakan, paman dan anak dari paman sepupu. Saudara, jamaah sekalian, saudara semuanya ahli waris. Mau saudara sekandung, mau saudara sebapak, mau saudara seibu, mau yang laki-laki atau yang perempuan, semuanya ahli waris. Tapi yang jadi masalah setelah saudara. Nah, itu jadi masalah. Anak dari saudara atau keponakan, anak dari saudara atau keponakan, itu yang ahli waris hanya keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki yang sekandung dan seayah. Kebayang nggak Pak? Yang ahli waris, saya ulangi, yang ahli waris hanya keponakan laki-laki. 1, syaratnya keponakan laki-laki. Kedua, dari jalur saudara laki-laki. Ketiga, saudara laki-lakinya ini hanya yang 2 saja. Saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seibu bukan ahli waris. Maka dari kaidah ini Pak, yang bukan ahli waris tapi zawil arham adalah semua keponakan perempuan. Semua keponakan perempuan itu zawil arham, bukan ahli waris. Yang kedua adalah keponakan laki-laki dari saudara perempuan. Itu zawil arham, bukan ahli waris. Begitu juga dengan keponakan laki-laki atau perempuan dari saudara seibu. Itu zawil arham. Masih kebayang? Ini yang kita lihat ketiga, Pak. Kita lihat ketiga. Yang ketiga adalah jalur paman. Paman berarti saudara siapa? Paman saudara orang tua, ya. Saudara orang tua yang ahli waris hanya saudara laki-laki dari ayah saja. Berarti paman dari jalur ayah. Adapun paman dari jalur ibu bukan ahli waris atau zawil arham. Sedangkan bibi dari ayah atau ibu dua-duanya bukan ahli waris, tapi termasuk zawil arham. Nah, itu dari sisi saudara ayah ibu. Yang terakhir adalah apa? Sepupu. Sepupu berarti siapa? Anak dari paman, anak dari paman. Nah, anak dari paman yang ahli waris Pak atau sepupu dari jalur paman hanya sepupu laki-laki. Sepupu perempuan bukan ahli waris, ya, tapi hanya dari jalur laki-laki. Nah, sepupu laki-laki ini ada 2. Ada sepupu laki-laki yang pamannya kakek neneknya sama. Ada sepupu laki-laki yang dari paman kakeknya sama, neneknya beda. Nah, paman tadi ada 2 ya. Paman itu ada 2. Ada paman yang kakek neneknya sama, ada paman yang kakeknya sama, neneknya beda. Nah, itu ahli waris. Nah, artinya apa jemaah sekalian? Yang tadi kita sebut-sebut dengan istilah zawil arham itu ya, selama ahli waris masih ada, mereka itu nggak berhak dapat warisan. Selama masih ada orang tua, masih ada anak kandung, masih ada saudara yang ahli waris, seterusnya sampai yang paling terakhir adalah sepupu, maka zawil arham, walaupun itu cucu dari anak perempuan, walaupun itu bibi misalnya, walaupun itu adalah keponakan perempuan, maka walaupun masih ada ahli waris paling jauh yaitu sepupu, mereka tidak dapat warisan. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, oh rupanya setelah ditelusuri, seluruh ahli warisnya udah meninggal. Yang tersisa tinggal siapa? Bibinya saja. Nah, berarti bibi itu ahli waris bukan tadi? Hah? Bibi ahli waris bukan? Bukan ahli waris. Bibi bukan ahli waris. Atau nggak usah bibi lah Pak, yang masih dekat dengan kita. Cucu dari anak perempuan. Ya, saya misalnya seorang kakek nih Pak. Saya kakek punya anak perempuan. Ya, lalu rupanya anak perempuan saya meninggal lebih awal. Kemudian saya juga misalnya sudah nggak punya istri lagi, nggak punya orang tua, nggak punya saudara, nggak punya kerabat lah gitu Pak. Tapi saya rupanya masih punya seorang cucu dari anak perempuan. Nah, cucu dari anak perempuan ini sebenarnya bukan ahli waris. Apakah harta waris bisa diberikan kepada yang bukan ahli waris tapi kerabat kita? Nah, itu jadi masalah.
Ya. Sekali lagi pertanyaannya Bapak sekalian, bisakah harta waris diberikan kepada yang bukan ahli waris tapi masih kerabat kita? Nah, itu pertanyaan besar terkait dengan kasus ini. Dalam masalah ini jemaah sekalian, para ulama kita terpecah menjadi, atau sebelum masuk kepada terpecah menjadi dua mazhab ya. Pertama, para ulama sepakat kalau masih ada ahli waris, walaupun paling jauh seperti sepupu, semua zawil arham tidak dapat warisan ya. Tapi yang jadi masalah kalau sudah tidak ada lagi ahli waris dan rupanya masih ada kerabat yang bukan ahli waris. Maka di sini ada dua mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan zawil arham tidak mewarisi apapun, tapi harta yang ditinggalkan menjadi milik negara atau menjadi milik baitul mal. Jadi mazhab yang pertama ini mengatakan Pak bahwa seperti cucu dari anak perempuan atau bibi misalnya itu tidak bisa mendapatkan hak waris dari kerabatnya yang meninggal, namun harta itu menjadi milik umat Islam secara umum, masuk ke dalam kas negara. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa zawil arham tetap mewarisi. Nah, tapi yang jadi masalah Pak, yang mengatakan tetap mewarisi ini terpecah menjadi tiga mazhab. Ini kita ngomong panjang-panjang gini padahal nggak terjadi. Ini nggak apa-apa lah, ini wawasan ilmu ya. Nah, paling tidak dapat pahalanya dengan tahu ilmunya Pak. Karena mungkin nggak terjadi Pak. Ya mungkin terjadi sih Pak, tapi banyak nggak terjadi kasus kayak gini. Sulit ya terjadi kayak gini ya. Nah, tapi pendapat yang kedua ini intinya adalah mereka sepakat bisa mewarisi, tapi mereka berbeda pendapat metodenya seperti apa. Nah, metodenya seperti apa ini Pak? Ada tiga mazhab. Mazhab yang pertama mazhab ahlul rahmi, mazhab yang kedua mazhab ahlul tanzil, dan mazhab yang ketiga mazhab ahlul qorobah. Apalagi nih istilahnya Pak. Nah, kalau mazhab yang paling mudah itu mazhab yang pertama Pak. Ya, ada tiga mazhab. Mazhab yang pertama mazhab ahlul rahmi. Nah, mazhab ahlul rahmi itu mengatakan semua kerabat zawil arham mendapatkan harta waris secara rata tanpa membedakan jauh dekatnya kekerabatan dan tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi pendapat yang pertama ini mengatakan Pak, kalau misalnya ada orang meninggal, dia masih punya bibi, dia masih punya cucu dari anak perempuan, ya udah. Ya, atau misalnya dia punya anak laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, kan bukan ahli waris ya. Nah, mau dari mana saja, pokoknya harta yang ditinggalkan bagi sama rata. Logikanya gitu aja, bagi sama rata selesai gitu ya. Ini pendapat namanya disebut mazhab ahlur rahmi. Ya. Nah, pendapat yang kedua jemaah sekalian, nah ini mulai agak sedikit berpikir nih Pak kita. Mazhab yang kedua mazhab ahlut tanzil. Nah, mazhab ahlut tanzil ini mengatakan hak warisnya itu didapatkan dengan cara mendudukkan keturunan ahli waris zawil arham pada kedudukan pokok atau induk ahli waris asalnya. Maksudnya begini Pak, ahli waris zawil arham itu dikaitkan dengan apa yang menjadi ahli waris sesungguhnya. Misalnya jemaah sekalian, kalau cucu perempuan kalau cucu dari anak perempuan, berarti cucu dari anak perempuan itu asalnya adalah dari siapa? Dari anak. Maka dia diposisikan seperti anak, naik tingkatnya seperti anak, ya. Kemudian kalau bibi jemaah sekalian, bibi itu posisinya sebagai apa? Saudara almarhum kan? Saudara almarhum. Saudara orang tua almarhum. Berarti posisinya sama seperti paman. Nah, itu dikaitkan dengan ahli waris yang sudah nggak ada itu. Kemudian keponakan ya Mas kalian, keponakan perempuan, bukan ahli waris kan? Maka dia didudukkan layaknya saudara almarhum karena ikut orang tuanya. Nah, itu namanya disebut ahlu tanzil. Nah, ketika dikaitkan dengan orang tuanya yang ahli waris, yang sudah tidak ada lagi itu tadi, maka mereka akan mendapatkan sesuai dengan itu, ketentuan itu. Ya, ini contoh kasusnya, jemaah sekalian. Contoh kasusnya, misalnya seorang wafat meninggalkan zawil arham berupa cucu perempuan keturunan anak perempuan, yang kedua keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung, dan yang ketiga keponakan perempuan keturunan saudara laki-laki seayah. Ini enggak apa-apa. Pusing liar. Liar. Jadi cucu perempuan dari keturunan anak perempuan disamakan dengan anak perempuan, ya. Keponakan laki-laki dari keturunan saudara perempuan sekandung didudukkan seperti saudara perempuan sekandung, ikut di atasnya. Keponakan perempuan keturunan saudara laki-laki, maka dia disamakan seperti saudara laki-laki
seayah. Maka harta waris yang ditinggalkan itu Pak, seakan-akan cucu perempuan itu seperti anak perempuan dapat setengah. Sedangkan keponakan laki-laki, ya keponakan laki-laki yang seperti saudara perempuan sekandung, dia mendapatkan sisa dari setengah itu. Nah, sedangkan saudara laki-laki seayah itu dianggap tidak dapat warisan karena masih ada saudara sekandung. Jadi saudara seayah itu nggak dapat warisan kalau masih ada saudara sekandung. Nah, itu maka harta warisnya ya sudah dibagi dua saja untuk cucu perempuan dari anak perempuan dan keponakan laki-laki dari saudara sekandung. Jadi untuk yang kemudian keponakan dari saudara seayah itu tidak dapat warisan. Nah, ini pendapat yang kedua. Kita tutup yang terakhir sini ya. Mohon maaf waktunya sudah habis. Kita tutup yang ketiga aja biar nggak menggantung. Mazhab ahlul qorobah. Nah, kalau mazhab ahlul qorobah jemaah sekalian, hak ahli waris zawil arham ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan mereka kepada pewaris dengan mengkiaskannya pada hak para ashabut taksib. Hak ashabut taksib itu maksudnya adalah hak ahli waris yang nggak ditentukan oleh Al-Quran. Seperti anak laki-laki, seperti saudara laki-laki, seperti ayah, seperti ayah ya yang nggak dapat seperenam atau seperti keponakan dan seterusnya. Jadi ahli warisnya misalnya adalah cucu laki-laki dari anak perempuan, Pak. Cucu laki-laki dari anak perempuan, maka dia seperti anak laki-laki. Ya. Lalu kemudian cucu perempuan dari anak perempuan, berarti dia seperti anak perempuan. Ya. Lalu kemudian keponakan dari saudara perempuan, berarti dia seperti saudara. Nah, udah, kalau dalam kasusnya seperti ini berarti yang pertama seperti anak laki-laki, yang kedua seperti anak perempuan, sedangkan yang ketiga adalah seperti saudara. Maka dalam pembagian warisannya, kalau ada anak laki-laki, saudara tidak dapat hak waris. Tapi kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka ketentuannya 2:1. Artinya dibagi 3, untuk yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Ini kalau ingin pusing-pusing mikirin hak warisnya, Pak. Tapi kalau ingin lebih mudah, udahlah apa yang tersisa bagi sama rata aja. Ikut pendapat mazhab ahlur rahmi yang pertama, gitu ya. Tapi sebelum masuk ke arah ini, Pak, emang kita nggak punya lagi ahli waris itu ya, harus zawil arham. Makanya ada 2 yang harus kita hafalkan, siapa ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris dari kerabat kita agar tidak salah perhitungannya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Mas kalian, dan alhamdulillah ini bisa kita katakan sebagai pertemuan terakhir terkait dengan pembahasan hukum waris ya. Karena harta yang diberikan kalau tidak ada ahli waris kepada zawil arham ya artinya sudah selesai lah dengan ahli waris yang bukan ahli waris ini. Baik, mungkin seperti itu Ustaz. Saya cukupkan, kalau masih ada waktu ada yang mau bertanya silakan. Allah Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian penjelasan tentang waris harta orang yang tenggelam serta yang berkelamin ganda. Dan tadi sudah banyak dipaparkan, namun belum tentu ini bisa masuk kepada kita semua ya. Khususnya ibu-ibu masih bingung, Bu. Kalau bingung berarti banyak yang dibagi. Ya. Yang nggak bingung itu karena nggak ada punya bangun. Baik, silakan Pak Tanjung tadi sudah melambaikan tangan. Silakan. Jadi kelakuannya betul. Kalau bencong itu tadi Pak, kalau bencong itu istilahnya mukhonnah. Memang sih dari asal kata yang sama, gitu ya. Tapi dengan istilah yang kemudian menjadi 2 yang berbeda. Jadi kalau bencong laki-laki yang seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Berarti kalau tomboy, kalau perempuan tomboy kan yang dia berkelakuan seperti laki-laki, itu namanya disebut dengan mukhonnah. Nah, itu. Nah, ini tidak boleh Pak. Di dalam Islam melakukan perbuatan seperti ini tidak boleh. Artinya laki-laki itu ya harus dia berusaha, laki-laki itu harus berusaha punya sikap seperti seorang laki-laki. Jangan pasrah dengan lembek gitu. Ya, dengan lembek gitu. Dia harus belajar untuk memposisikan gitu. Jadi bukan berarti nggak seperti kita hari ini, Pak. Ada orang laki-laki tapi malah pengen bergaya seperti perempuan. Bahkan sebenarnya nggak seperti perempuan tapi dibuat-buat gaya perempuan. Itu nggak boleh dalam Islam. Dan Rasul melaknat orang yang seperti ini, Pak. Ya.
kedua Ustaz, ini misalnya lewat banget. Hah? Apa? Penundaan sehingga dianggap dicoret dari kami keluarga. Ya. Nah ini jadi persoalan Pak di negeri kita Pak. Ini jadi persoalan di negeri kita. Kalau menggunakan UU perkawinan, orang tua berhak untuk menghapus status anak dari ahli waris. Karena dalam UU perkawinan yang versi Belanda, Pak, ini versi Belanda, ini bukan versi Islam. Yang namanya orang yang masih hidup itu boleh menentukan siapa yang akan jadi ahli waris bagi dirinya. Makanya mereka ada ketentuan membuat wasiat untuk menentukan ahli waris. Tapi jelas ini adalah ketentuan hukum yang tidak sah di dalam Islam, Pak. Karena di dalam Islam itu sedurhaka apapun seorang anak itu tetap mendapatkan hak waris selama dia bukan pembunuh bapaknya, bukan sebagai budak dan tidak murtad. Maka dia tetap mendapatkan hak waris. Ya, jadi ada orang misalnya Pak durhaka nggak pernah silaturahim, ya baru pulang kampung ketika bapaknya meninggal. Nah ini nggak bisa dihalangi hak warisnya, tetap dia dapat hak waris. Ya, kenapa Pak? Karena pertama hak waris itu Allah yang menentukan, bukan kita sebagai orang tua. Seseorang itu disebut ahli waris itu yang menentukan Allah. Kita kalau udah meninggal udah nggak ada urusan lagi dengan, atau ketika kita masih itu nggak ada urusan lagi, nggak bisa kita menentukan siapa ahli waris. Sebab itu akan berpotensi keturunan kita akan berkonflik. Itu satu Pak. Yang kedua alasannya kenapa anak durhaka tetap mendapatkan hak waris? Karena bisa jadi Pak kedurhakaannya itu terkait dengan urusan akhirat, nggak ada kaitannya dengan hak dia. Ya, nggak ada kaitannya dengan hak dia sebagai ahli waris. Dan yang ketiga, malah saya katakan kalau anak durhaka ini diberikan hak warisnya Pak, bisa jadi itu menjadi cara dia mendapatkan taufik akhirnya berbuat baik. Awalnya durhaka sama orang tuanya Pak, karena niatnya awalnya harta, tapi rupanya setelah dia tahu, oh Islam luar biasa memuliakan seorang anak. Ya, akhirnya dengan itu dia akhirnya awalnya durhaka, dengan hartanya malah dia gunakan untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Mungkin nggak seperti itu, Pak? Ya, makanya kita jangan membayangkan Pak anak kita durhaka saat kita masih hidup, nanti dia tetap durhaka ketika kita meninggal. Ada nggak Pak? Ada nggak seperti itu? Ada kita, iya kejadian, ada begitu. Dan kita berharap ya kita tetap mendoakan kebaikan kepada anak kita. Makanya mengatakan Pak, la tada'u ala abnaikum kata Nabi SAW. Jangan doakan keburukan kepada anak kita sedurhaka apapun dia, Pak. Karena kita nggak tahu nanti rupanya di kemudian hari dia menjadi baik. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat jemaah sekalian, yang keempat adalah kenapa anak durhaka tetap mendapatkan hak waris? Ya, karena pada dasarnya yang tadi saya katakan di awal bahwa yang menentukan harta waris itu adalah Allah, tapi Pak, ada tapinya. Kalau kita masih hidup, silakan memberikan harta yang kita miliki kepada anak yang kita cintai, tapi bukan dengan akad waris. Artinya ada solusi namanya hibah. Jadi seandainya kalau misalnya punya anak yang durhaka gitu kan, ya salah satu cara menghukumnya lah gitu ya. Salah satu cara menghukum anak yang durhaka adalah saat kita masih hidup, udah sebagian harta kita berikan kepada anak yang berbakti. Tapi bukan lewat jalur menghapus hak warisnya gitu, tapi melalui jalur hibah. Nah, itu solusinya, Mbak ya. Jadi bukan membatasi hak warisnya. Nah, tapi yang jadi persoalan yaitu tadi kalau orang tua nggak paham hukum Islam, Pak, udah pakai undang-undang perkawinan warisan Belanda, dia buat wasiat siapa aja yang jadi ahli waris saya nanti kalau saya meninggal. Ya, akhirnya dimasukkan ke notaris dan akhirnya ya notaris akan menjalankan hukum itu. Padahal ketika itu dilakukan ini menentang hukum Islam. Ya. Nah, jadi solusinya yang tadi saya katakan kita belajar yang benar sesuai hukum Islam, tapi ada hal-hal yang bisa kita jadikan pilihan. Hibah bisa kita jadi pilihan atau tetap biarkanlah dia dapat warisannya, tapi mudah-mudahan kita doakan nanti dia menjadi baik kembali. Ya begitu Pak. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan melalui live chat. Ya, mungkin bisa langsung saja. Ada beberapa pertanyaan. Langsung Ustaz. Yang pertama, bisakah saudara yang non-muslim mewarisi dari saudara yang muslim? Misalnya seorang istri yang non-muslim dan anak-anaknya non-muslim, anaknya ada yang 2 non-muslim dan 3 muslim. Nah, kemarin sudah saya sampaikan Pak jemaah sekalian, syarat ahli waris adalah harus muslim. Nah, maka dipastikan istri yang non-muslim dan anak-anak yang non-muslim kalau suaminya atau bapaknya meninggal nggak dapat warisan. Tapi bagaimana kalau masih hidup? Bisa nggak diberi hibah? Boleh.
Nah, jadi solusinya kalau misalnya ada orang punya istri non muslim atau anak yang non muslim, waliyadzubillah gitu ya. Seandainya ada anak non muslim, tapi kan bisa jadi Pak anak yang non muslim berbakti. Mungkin nggak Pak? Ya, malah bisa lebih berbakti daripada yang muslim gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Nah, maka kalau misalnya ingin memberikan sesuatu bukan lewat jalur waris, tapi lewat jalur yang pertama lewat jalur hibah ketika kita masih hidup. Tapi kalau misalnya kita ingin dia mendapatkan harta setelah kita meninggal, bisa lewat jalur wasiat. Ya, tapi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, maka nanti dua anak non muslimnya ditentukan. Ini yang nanti kalau saya meninggal sepertiga harta saya untuk dua anak saya non muslim. Nah, itu boleh seperti itu, nggak masalah. Dan mudah-mudahan dengan itu dia akhirnya masuk Islam lagi. Ya itu harapannya kan kayak gitu. Karena zakat saja Pak bisa membuat orang masuk Islam. Maka ada mustahik zakat namanya mu'alaf, gitu ya. Apalagi harta waris, gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Tapi kalau misalnya telanjur meninggal, ya sudah. Nah, kalau telanjur meninggal, Pak, hibah belum diberikan, wasiat belum ditentukan, telanjur meninggal, maka kalau sudah telanjur meninggal, pada hakikatnya yang non Muslim nggak dapat warisan. Tapi ahli waris yang Muslim boleh bersepakat untuk memberikan bagian. Nah, ini kalau bahasa kita Pak disebut dengan istilah uang kerahiman. Jadi kan ada ibunya non muslim ya, ibunya non muslim, anak-anaknya yang muslim ada berapa tadi? Ada 3, dapat warisan semua. Ah ini ibu kita butuh dana walaupun non muslim. Ya udah mereka sepakat ngumpulin uang dari harta yang ditinggalkan, sebagian diberikan kepada ibunya. Nah itu bisa nggak apa-apa. Ya. Jadi bukan lewat jalur waris. Ya. Yang kedua. Nah, yang kedua, bolehkah menggunakan hadiah waris untuk menggantikan sholat, puasa, zakat atau haji yang belum tertunaikan? Ini saya perlu perjelas dulu hadiah waris itu apa. Mungkin hadiah waris ini harta waris itu ya. Ada 2 mungkin Pak, ada 2 mungkin ya. Menggantikan salat, puasa, zakat. Mungkin ini juga untuk membadalkan bisa jadi. Hartanya dipakai untuk membadalkan. Jadi artinya begini jamaah sekalian. Mungkin ada dua dulu yang perlu kita ada 2 hal yang perlu kita bedakan. Ya, saya nggak paham maksud hadiah waris secara pasti apa, tapi saya mencoba memahaminya dari 2 sisi. Hadiah waris ini bisa jadi maknanya Pak adalah sedekah-sedekah yang diberikan oleh pihak ketiga atas nama meninggalnya seseorang. Ya. Nah kalau untuk sedekah-sedekah seperti ini Pak, seperti sudah kita sampaikan, ini bukan harta waris, ini adalah milik keluarga. Nah kalau itu milik keluarga Pak, berarti mau keluarga menggunakannya untuk apa saja nggak masalah, silakan. Termasuk yang tadi disebutkan. Tapi kalau misalnya nih jamaah sekalian, yang dimaksud hadiah waris ini adalah harta waris. Maka kalau itu adalah harta waris, sebelum bicara untuk menggantikan sholat almarhum, maksudnya menggantikan sholat puasa itu dengan cara fidyah biasanya ya, dengan cara fidyah. Dia nggak puasa digantikan fidyah, dan ada yang membolehkan dengan menggantikan sholat bayar fidyah. Maka dalam hal ini harta waris yang ditinggalkan itu sebenarnya belum boleh dibagi Pak, termasuk zakat. Ya, itu belum boleh dibagi. Kenapa? Karena ini hutang almarhum kepada Allah yang belum ditunaikan. Jadi tunaikan dulu sebelum bagi waris gitu. Jadi sebelum ahli waris bagi waris, sisakan dulu uang untuk beli beras, untuk bayar fidyah puasa yang belum ditunaikan, atau kalau mau dikaitkan dengan sholat juga silakan menurut sebagian pendapat ulama. Termasuk zakat yang belum ditunaikan keburu meninggal. Nah, itu ditunaikan dulu. Ya, maka untuk yang seperti ini sebelum bagi waris diselesaikan. Karena hutang bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada Allah. Kalau haji? Nah, kalau haji bagaimana Pak? Nah, kalau haji ini maka kemungkinannya tergantung pernahkah almarhum berwasiat atau tidak. Nah, dikaitkan dengan wasiat. Jadi kalau almarhum bilang misalnya ya karena mungkin dalam kondisi sudah sakit tapi masih ada harapan misalnya sehat gitu Pak ya. Nah, dia kemudian buat wasiat. Nanti kalau saya meninggal, kalau saya sehat atau sembuh dari penyakit, insya Allah mau berangkat haji misalnya dengan uang yang sudah disiapkan. Tapi kalau seandainya meninggal, dia ngomong sama anak-anaknya, nah nanti kalau rupanya Allah takdirkan bapak meninggal, ya bapak wasiat, tolong badalkan haji. Badalkan haji bapaknya. Nah maka untuk badal haji ini Pak sama seperti zakat, walaupun itu bukan kewajiban utamanya, karena lewat wasiat. Ya sama seperti zakat, anak-anak ahli waris, anak-anak pewaris dari ahli warisnya itu tidak boleh membagi harta waris sebelum menunaikan wasiat sang bapak. Dari harta siapa? Ya dari harta bapak almarhumnya, itu bukan dari harta anaknya ya, dari harta almarhum bapaknya gitu. Nah maka ditunaikan. Nah sisa dari yang ditunaikan itulah kemudian menjadi harta waris. Nah, itu. Jadi maka kesimpulannya kalau ini yang dimaksud dengan warisan adalah
Hakikatnya Pak, semua ada dua kelompok berarti ya. Yang pertama kewajiban yang harus ditunaikan sebagai hutang Allah, yaitu fidyah puasa, fidyah sholat, dan pembayaran zakat. Dan yang kedua adalah yang bisa yang wajib ditunaikan lewat jalur wasiat, yaitu adalah badal haji. Nah itu dua hal ini harus didahulukan sebelum membagi harta waris. Tapi kalau yang dimaksud dengan hadiah waris ini adalah sedekah-sedekah tetangga, Pak, maka sedekah tetangga ini nggak ada kaitannya dengan almarhum. Itu menjadi milik keluarga. Mau bagi sama rata, mau disedekahkan atas nama almarhum, silakan saja, itu hak dari keluarganya. Nah, itu yang pertanyaan kedua ya. Baik, ya. Baik, yang ketiga, bagaimana jika salah seorang dari ahli waris tidak setuju dengan wasiat harta si mayit? Apakah wasiat tersebut tetap dilaksanakan? Nah, kalau untuk yang ini Pak, tergantung wasiatnya. Kalau wasiatnya sesuai dengan hukum Islam, ahli waris tidak bisa menolak. Karena Allah mengatakan mimba diwasiyati yusuna biha audain. Waris bisa dilakukan setelah ditunaikan wasiatnya terlebih dahulu. Kalau sejalan dengan hukum Islam. Tapi kalau wasiatnya tidak sejalan dengan hukum Islam, ahli waris tidak perlu menolak pun memang ditolak. Ya, ahli waris tanpa harus menolak pun harus ditolak karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Apalagi kalau ada penolakan dari ahli waris. Contoh misalnya Pak, biar lebih jelasnya ya. Almarhum sebelum meninggal misalnya bilang, saya berwasiat nanti anak angkat saya dapat sepertiga harta kalau saya meninggal. Atau saya berwasiat nanti kalau saya meninggal sepertiga harta saya untuk wakaf masjid. Nah, boleh nggak ditolak nanti ketika dia meninggal oleh ahli waris Pak? Nggak boleh. Ahli waris harus menjalankan itu dulu. Kenapa? Karena dua syarat sudah terpenuhi untuk sahnya wasiat. Pertama adalah wasiat itu bukan untuk ahli waris, anak angkat bukan ahli waris, wakaf masjid bukan ahli waris. Dan yang kedua, nilainya sudah pas, yaitu sepertiga. Maka harus dijalankan oleh ahli waris. Kalau tidak dijalankan dan akhirnya hartanya dimakan oleh ahli waris, itu jatuhnya harta. Itu satu. Tapi kalau misalnya Pak almarhum sebelum meninggal bilang, nanti harta saya ini atau rumah yang saya tinggali ini menjadi milik anak bungsu. Banyak kan kayak gitu Pak ya. Ini rumah yang saya tinggali adalah hak anak bungsu saya sebagai wasiat ya. Maka otomatis ahli waris boleh menolak. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya dua syarat tadi. Syarat yang pertama itu ahli waris penerima wasiat adalah ahli waris, padahal ahli waris nggak boleh menerima wasiat. Dan yang kedua bisa saja rumah itu hartanya lebih tinggi daripada sepertiga. Bahkan Pak sekalipun itu sepertiga pun nggak boleh. Kenapa? Karena ahli waris bukan penerima wasiat. Maka boleh ditolak. Ya, jadi maka ini apakah boleh menolak wasiat atau tidak tergantung jenis wasiatnya. Ya. Baik, kemudian bagaimana kalau istri juga bekerja dan penghasilannya digunakan untuk kepentingan keluarga, tidak dipisahkan sebagai milik istri. Istri bekerja, hakikatnya apa yang dia miliki dari pekerjaannya tidak ada kewajiban nafkah kepada keluarganya. Nah, apakah kemudian kalau suaminya meninggal, harta itu menjadi harta waris atau bukan? Pertama begini, ini khusus ibu-ibu yang kerja nih Bu ya. Ibu-ibu ketika bekerja, lalu uang hasil pekerjaannya masuk menjadi kebutuhan rumah, niatnya apa Bu? Niatnya hutang atau sedekah? Apa? Ibadah. Ibadah berarti sedekah. Ibadah berarti sedekah. Maksud saya kenapa dibedakan begini Bu? Misalnya ibu-ibu dapat uang gitu ya. Suami beli rumah KPR. Kredit per bulannya. Ya, untuk apa? Itu awalnya pakai atas siapa? Uang suami. Istri ikut kontribusi bayar apa cicilannya. Nah, kalau istri ikut bayar cicilan niatnya adalah sedekah, Bu, berarti itu milik suami. Ketika nanti suami meninggal bukan menjadi milik istri, tapi jadi harta waris. Istri dapat hak juga sebagai ahli waris. Tapi kalau misalnya nih istrinya bilang, "Saya cicil juga ya, tapi saya catat sebagai hutang." Jadi hutang. Jadi gajinya misalnya 10 juta ya, 5 jutanya untuk cicilan itu dicatat per bulan 5 juta. Dan cicilannya 10 juta misalnya, 5 juta dari suami, 5 juta dari istri. Maka istri yang masuk kontribusi cicilan itu dia menghitungnya sebagai hutang. Kalau itu hitungnya sebagai hutang, Pak, dan suami kemudian meninggal, harta yang ditinggalkan suami harus dipotong dulu untuk bayar hutang istrinya. Saya Bu, nah, ini jangan-jangan setelah disampaikan begini mulai ini ngitung-ngitung. Besok kalau Bapak beli ikut. Ya. Itu dia nggak tahu, dia beli aja. Oh. Misalnya dia tidak punya
sedekah atau hutang. Maka dalam kasus ini Pak dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat. Masyarakat memahami itu apa? Umumnya Pak. Kira-kira kalau istri meninggal ketika dia berkontribusi terhadap rumah gitu ya, itu biasanya jatuhnya sedekah atau hutang umumnya. Jadi kira-kira Pak, kita nih sebagai orang luar nih Pak ya, ketika melihat kasus di mana istri memberikan kontribusi lewat kerjaannya terhadap rumah yang diberi, itu biasanya Pak di masyarakat kita istri itu memberi sesuatu sebagai sedekah atau hutang. Biasanya. Sedekah. Ya. Sedekah biasanya ya. Nah, maka kalau tidak diakatkan dari awal itu sedekah atau hutang, jatuhlah dia sedekah. Karena di dalam Islam itu Pak, hukum yang kemudian tidak jelas statusnya dikembalikan kepada uruf, tradisi. Nah, maka kalau misalnya istri terlanjur meninggal, dulunya belum berakad gitu ya, ya udah berarti jatuhnya itu sedekah. Nah, kalau itu jatuhnya sedekah, berarti ya itu adalah harta milik suaminya dan nanti atau ketika istrinya meninggal itu tidak bisa diwariskan karena menjadi milik suami. Atau kalau suaminya meninggal, maka itu statusnya adalah harta waris sepenuhnya, maka istri dapat hak waris sesuai dengan hukum waris. Tapi kalau dari awal akadnya adalah hutang, ya maka sebelum dibagi waris istri boleh mengambil dulu bagian dari akad hutang itu tadi. Ya. Nah ini kalau ingin ditetapkan seperti itu. Baik, kemudian bagaimana nih mungkin terakhir ya. Iya, ini pertanyaan terakhir. Tadi dua penanya sebenarnya. Oh, ya. Ini panjang nih. Iya, secukupnya Ustaz ya. Bagaimana jika seorang mati dan tidak ada ahli waris, baik zawul furud maupun asobah, akan tetapi ada zawul arhamnya sakit jiwa, hilang akal saat bagi warisan. Pada kondisi ini, apakah harta peninggalannya bisa beralih ke Baitul Mal dan harta peninggalannya? Nah, kalau menurut pendapat para ulama Pak yang mengatakan zawil arham bisa mendapatkan hak waris, tapi rupanya ada zawil arham yang gila misalnya, itu tetap mendapatkan bagian warisan dari pewarisnya tadi. Kenapa jemaah sekalian? Karena gila dan tidak balik bukan penghalang hak waris. Anak kecil Pak yang belum balik dapat enggak hak waris? Enggak usah anak kecil, yang masih dalam janin aja dapat warisan. Maka yang gila pun termasuk dapat hak waris. Tapi kan dia nggak bisa ngelola hartanya Pak. Ya maka dalam hal ini hartanya dikelola oleh walinya. Atau kalau misalnya dia nggak punya wali dari kerabatnya, maka dikelola oleh negara. Dan dalam hal ini negara bukan memiliki, tapi digunakan untuk keperluan orang gila itu tadi. Nah, jadi saya begitu. Tapi kalau pendapat yang pertama sih mengatakan ya udah langsung menjadi milik negara. Tapi negara tetap berkewajiban untuk menjaga hak-hak orang gila ini lewat dinas sosial atau semacamnya gitu ya. Jadi perbedaannya adalah kesepakatannya adalah orang gila ini tetap harus diurusi, tapi perbedaannya adalah apakah harta itu murni menjadi miliknya atau tidak. Karena bisa jadi Pak, kalau itu hartanya menjadi miliknya, rupanya orang gila ini bisa nikah Pak, bisa punya anak juga. Bisa nggak Pak bisa nggak orang gila hubungan seksual punya anak? Nggak bisa. Berarti nanti harta yang dia dapatkan dari pewarisnya diwariskan kepada itu kan otaknya ya. Ya lewat instingnya gitu. Jadi hubungan seksual lewat instingnya bisa saja gitu. Nah itu kalau pendapat yang mengatakan orang gila dapat mewarisi harta ya. Baik seperti itu. Baik Ustaz. Mungkin ini bisa sampaikan. Iya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ini Ustaz ya, tapi waktu juga yang membatasi kita. Nah oleh karena itu terima kasih Bapak-bapak dari Ibu yang telah setia bersama pengajian Al-Fauzan baik yang ada di rumah masing-masing melalui Zoom maupun yang ada di masjid. Sebagai akhir dari pertemuan kita, Ustaz, mungkin bisa membacakan doa. Baik, alhamdulillah. Ini untuk pembahasan fikih waris ini adalah pertemuan terakhir Pak. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Silakan di murojaah, silakan diulangi kajian ilmunya ya lewat video YouTube yang mungkin bisa ditonton atau lewat apa yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan ilmu waris yang kita pelajari sampai selesai ini di satu sisi menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan yang kedua tentunya adalah sebagai pengingat agar jangan sampai harta yang nanti kita tinggalkan itu menjadi masalah bagi kita dan keluarga kita di kemudian hari, tapi semata-mata untuk menjadi wasilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keluarga yang soleh dan solehah, keluarga yang senantiasa menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala,
Dan nanti di hari akhir kita dipertemukan kembali dengan keluarga kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dengan doa tadi maka berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini tentang hukum waris ya. Setidak-tidaknya kita mengetahui siapa ahli waris dalam keluarga kita. Itu aja ya. Banyak sekali sampai 9 kali pertemuan, tapi paling tidak siapa ahli waris yang yang ada di dalam keluarga kita. Baik, saya selaku bawa acara, selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.